Halo teman-teman, ketika sebuah cinta sejati kandas karena sebuah peristiwa yang menimpanya, mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk sebuah film survival kali ini. Film yang rilis di tahun 2000, semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa menemani waktu santai Anda. Dan inilah Caseway. Di dalam sebuah perusahaan jasa layanan pengiriman barang bernama FedEx, terdapat sosok figur yang terkenal dengan kebaikannya, ketegasannya, tanggung jawabnya, serta dedikasinya terhadap pekerjaan. Dia bernama Chuck Nolan. Semua sikapnya terlihat ketika dalam situasi briefing dia begitu menggebu dan bersemangat menjelaskan pentingnya waktu bagi semua pelanggan yang telah mempercayakan pengiriman barangnya kepada mereka. Hingga di tengah briefing berlangsung, datang seorang anak membawa paket untuk dikirim. Lalu Nolan memberikan sebuah coklat kepada anak itu sebagai tanda terima kasih. Chuck Nolan adalah seorang sistem analis eksekutif di perusahaan tersebut, bertugas memastikan semua barang yang harus diantarkan selamat dan sampai tepat waktu. Dia bahkan tak segan untuk turun ke lapangan, memeriksa salah satu truk mereka yang terjebak di salju. Selain bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, Nolan adalah tipe pria yang romantis. Di tengah mengawasi truk yang terjebak, dia menyempatkan waktu meninggalkan pesan suara untuk kekasihnya Kelly Pierce yang tinggal di Memphis, Tennessee. Dia mengabarkan 18 jam lagi dirinya yang kini ada di Rusia akan sampai ke Memphis. Lalu Nolan pun akhirnya sampai ke Memphis dan langsung menemui Kelly yang sedang bekerja. Alih-alih menghabiskan malam berdua, Nolan justru tertidur meninggalkan Kelly yang masih terjaga. Lalu di keesokan harinya, Nolan dan Kelly hadir di acara makan malam Natal bersama keluarga besar. Pertemuan malam itu berlangsung hangat dengan aneka makanan yang tampak lezat. Mereka semua menikmati suasana malam Natal dengan penuh bahagia sebelum akhirnya Nolan mendapat tugas kembali dari pekerjaannya. Kali ini dia harus pergi ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah di sana. Kelly cukup berat mengizinkan sang kekasih pergi, tapi Nolan berjanji akan ada di sisinya saat perayaan malam tahun baru nanti. Nolan benar-benar diburu waktu. Agenda tukar kado pun dilakukan di dalam mobil tepat sebelum Nolan siap lepas landas dengan pesawat menuju Malaysia. Kelly memberikan sebuah kado berupa jam saku dengan foto Kelly di dalamnya, sedangkan Nolan sendiri sudah menyiapkan sebuah kado yang hanya boleh dibuka pada saat malam tahun baru nanti. Nolan pun berpamitan dan mengatakan dia pasti akan kembali. Kini Nolan sudah ada di pesawat. Dia terbangun dari tidurnya dan sudah berada di atas Samudra Pasifik. Lalu saat dia menengok ke ruangan pilot, Nolan merasa curiga ada yang tak beres. Sementara itu terlihat dari kaca awan begitu gelap dengan kilatan yang menyambar-nyambar, juga para pilot yang terus berkoordinasi walau belum juga terhubung dengan pusat kendali. Lalu Nolan disarankan oleh salah satu kru untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman, pasalnya mungkin pesawat akan berguncang. Dan tak berlangsung lama, ketika Nolan sedang berada di kamar mandi, guncangan yang hebat benar saja terjadi. Sang pilot menginstruksikan bahwa pesawat akan melakukan pendaratan darurat. Namun pesawat mulai tak terkendali hingga akhirnya pesawat pun terjun ke laut. Tapi beruntungnya Nolan bisa keluar dari pesawat berkat pelampung yang diberikan oleh salah satu kru sebelum hal itu terjadi. Meski selamat di permukaan laut, Nolan masih harus berjuang di tengah badai dan ombak besar juga kegelapan. Sementara itu puing-puing pesawat terlihat terbakar di sekitarnya. Bahkan terjadi ledakan pada baling-baling pesawat. Hingga akhirnya Nolan pun terdampar di sebuah daratan yang sangat asing dan terlihat jauh dari peradaban. Di keesokan paginya, Nolan terbangun masih di atas pelampung yang menyelamatkan nyawanya malam tadi. Nolan mulai berjalan dan memunguti beberapa paket FedEx yang ikut hanyut sampai ke daratan itu.
Lalu dia mencoba meminta pertolongan dengan mencoba berteriak, tapi percuma. Tak ada yang menyautinya. Nolan yang bingung kesana kemari sambil terus berteriak meminta pertolongan. Lantas dia pun membuat tulisan help yang cukup besar di atas pasir pantai dengan harapan ada yang melihat lalu menolongnya. Hingga malam pun tiba, Nolan berusaha tidur di atas pelampung, namun karena belum terbiasa tidur dengan situasi dan kondisi seperti itu, Nolan selalu terbangun dan berusaha waspada. Sampai akhirnya malam hari pertama pun berhasil dilaluinya. Lalu di keesokan paginya sebuah rasa lapar dan haus memaksakan dia untuk berpikir kreatif dan cerdas agar bisa bertahan hidup di pulau itu. Dia mencoba memecah kelapa dengan menggunakan sebuah batu dan membuat api dari gesekan antara kayu kering dengan serabut kelapa. Suatu kebahagiaan tersendiri saat dia berhasil melakukannya. Hari berganti hari dengan keadaan yang semakin terdesak. Di suatu pagi, Nolan dengan terpaksa melanggar kode etik perusahaan. Dia membuka satu persatu paket yang telah dikumpulkannya, berharap ada yang bisa dimakan atau diminum. Namun ternyata paket itu hanya berisi gaun indah, sepatu ice skating, dan bola voli. Tapi ada satu paket yang sengaja Nolan tidak membukanya karena dia melihat gambar sepasang sayap yang baginya itu mungkin sangat berharga bagi pemilik paket itu. Lalu Nolan berusaha menyimpannya. Lalu Nolan berusaha mengeksplor pulau itu, berharap ada yang bisa menolongnya. Dia sampai naik ke sebuah tebing yang tinggi, dan saat di atas tebing itu tidak disangka dia melihat ada seorang yang mengapung. Nolan pun seketika lari dan melihatnya. Ternyata itu adalah jasad Albert, salah satu pilot pesawat yang dinaikinya. Lalu Nolan pun menarik jasad Albert menggunakan daun kelapa lalu menguburkannya. Tapi sebelum itu dia melucuti sepatu dan benda apapun yang dapat ia gunakan. Kemudian Nolan menulis nama Albert pada sebuah batu. Hari demi hari terus dilaluinya. Nolan masih berjuang dengan kesendirian. Hingga ketika Nolan sedang berusaha membuat api dengan kayu, tangannya terluka. Lalu dia meluapkan amarahnya pada sebuah bola voli. Tapi Nolan kembali melihat bola voli itu yang terdapat cap tangan dengan darahnya. Dia membuat sketsa wajah. Dia berpikir ingin menjadikan bola voli itu teman bicaranya. Demi menjaga kewarasannya, dia pun menamai bola voli itu Wilson. Lalu di suatu malam saat Nolan sedang buang air kecil menghadap laut, ia melihat sebuah cahaya lampu yang diduga dari sebuah kapal. Nolan pun seketika berteriak sambil melambaikan tangan, berharap kapal tersebut melihatnya. Lalu dirasa belum terlihat, lantas ia pun mengambil senter guna menarik perhatian kapal itu. Nolan pantang menyerah. Di keesokan paginya, dia masih berusaha dengan menaiki sebuah pelampung miliknya. Dia terus mengayuh pelampung itu menerjang ombak satu persatu. Namun usahanya digagalkan oleh sebuah ombak besar yang datang. Dan tak dirasa kita beranjak ke 4 tahun kemudian. Nolan yang terlihat kurus dengan rambut dan jenggot yang tidak terurus. Juga hari-harinya hanya dihabiskan dengan diam dan mencari makanan. Terlihat kini Nolan sudah terbiasa mengkonsumsi makanan mentah seperti ikan dan sebagainya. Hingga di suatu waktu ia melihat sebuah puing pintu yang membuatnya berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan puing itu untuk dijadikan atap sebuah rakit. Lalu Nolan mulai menebang pohon-pohon di sana dengan cara membakar dan mengumpulkannya.
Namun ia membutuhkan seutas tali yang kuat untuk mengikatnya, dan ia teringat tali yang pernah dibuatnya. Dan kini Nolan memanjat ke sebuah tebing, dan kita akan melihat bahwa selama 4 tahun di sana Nolan pernah terlintas untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia membatalkan karena teringat pada sang kekasih tercinta. Kemudian Nolan mulai menghitung bulan yang tepat untuk berlayar. Bulan yang menurutnya akan sedikit ombak besar, tapi angin yang berhembus cukup kuat untuk mendorong rakitnya ke sebuah pulau. Hingga di suatu waktu Nolan pun melihat tanda-tanda itu. Ia pun segera bersiap-siap, tak lupa untuk membawa paket yang telah ia simpan selama 4 tahun di sana. Dan sebelum meninggalkan pulau itu, ia menorehkan jejak dirinya pada sebuah batu besar, bahwa satu-satunya alasan Nolan masih bertahan di sana adalah karena sang kekasih tercinta, yaitu Kelly Pierce. Di keesokan paginya ia mulai mengayuh rakitnya meninggalkan pulau itu. Namun ketika rakit mulai berjalan menjauhi pulau itu, ia memandangi pulau itu dengan penuh kesedihan. Karena meskipun awalnya Nolan terasa asing saat pertama kali terdampar di sana, namun selama 4 tahun pulau itu telah menorehkan kenangan tersendiri dan pelajaran hidup yang takkan terlupakan oleh Nolan. Hingga di malam hari Nolan berjumpa dengan Paus Bungkuk. Tak ada sesuatu yang spesial, hanya saling pandang yang baginya itu adalah pengalaman pertama kalinya seumur hidup. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan mencari ikan untuk bertahan hidup. Lalu di suatu malam tiba-tiba badai besar menerpa rakitnya yang membuat atap rakitnya terbawa. Namun beruntungnya Nolan masih selamat, begitu juga rakitnya yang kokoh. Namun kini semangat hidup Nolan mulai meredup karena pulau yang dituju tak kunjung sampai. Ditambah lagi kini ia harus kehilangan Wilson, teman satu-satunya yang menemaninya selama 4 tahun. Wilson terjatuh dan terbawa arus lautan. Sehingga kini Nolan hanya bisa pasrah. Namun tak terduga tiba-tiba melintas sebuah kapal yang mengangkut peti kemas. Singkat cerita, Nolan pun dibawa oleh kapal itu. Lalu ia menelpon kekasihnya, dan seketika itu kekasihnya kaget dan pingsan mendengar kabar itu. Lalu Nolan datang ke sebuah kantor FedEx, dan ternyata yang ia temui adalah seorang dokter gigi yang kini telah menjadi suami Kelly Pierce. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk memberitahu Nolan serta untuk jangan musik dan harus menerima apa yang sudah terjadi. Kini Nolan yang kita kira akan hidup bahagia karena telah kembali, namun Nolan masih merasa sama seperti di pulau itu. Dia merasa sepi, kosong karena kehilangan kekasihnya. Sampai-sampai sebuah pelajaran yang ia dapatkan di pulau itu pun kini seperti tak ada gunanya. Ia melihat makanan yang begitu banyak dan api yang sangat mudah didapatkan, tidak seperti saat di pulau itu. Bahkan kebiasaan Nolan pun masih dibawa sampai sekarang, yaitu saat tidur dia lebih memilih tidur di lantai daripada di atas kasur empuk. Di suatu malam di depan sebuah perapian, dia mencurahkan perasaannya kepada temannya bahwa perasaannya saat ini sangatlah bersedih, dikarenakan harapan dan perjuangannya untuk keluar dari pulau itu dan kembali ke kehidupan lamanya ternyata hanya fata morgana. Termasuk orang yang dijadikan sebagai penyemangat hidup pun ternyata kini bukan miliknya lagi. Dan Nolan mengambil sebuah hikmah dari peristiwa itu, bahwa memang tak ada di dunia ini yang bisa dijadikan sandaran kecuali Sang Maha Pencipta. Di suatu pagi Nolan terlihat mengantarkan sebuah paket yang ia simpan selama 4 tahun. Dan ia menuliskan sebuah ucapan terima kasih karena paket inilah sehingga dia masih tetap bertahan hidup. Dan film pun berakhir.
Sebuah film survival yang sangat dramatis juga melankolis karena dibumbui sebuah percintaan yang kandas, tapi sangat kaya akan pesan moral. Dan pesan moral yang saya tangkap adalah jangan pernah sandarkan hidupmu selain kepada Sang Pencipta, karena itu akan menyakitimu dan mengecewakanmu. Cukup sampai di sini dari saya. Jika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Jangan lupa bersyukur. Saya Akbar, sampai jumpa.